Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim mubarik ala abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini kita kembali berkumpul untuk mempelajari akidah salaf, aqidatul Imam Asy-Syafi'i kama dawwanaha fi kutubihi aw rawaha anhu talamiduhu, yang ditulis oleh Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita istiqamah dalam mempelajari akidah yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita di atas Islam wa sunnah dan tauhid. Kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidatu Al-Imam Asy-Syafi'i. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang kewajiban atau manhaj al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, yaitu tentang wajibnya untuk mengambil Al-Quran atau mengambil sunnah, hadis-hadis, meskipun hadis tersebut adalah hadis ahad, dan telah kita jelaskan apa itu hadis ahad dan rincian-rinciannya serta contoh-contohnya. Dan kita masuk pada malam hari ini ke bab yang berikutnya, ma jaa 'anil Imam Syafi'i rahimahullahu fi wujubi qabuli sunnah sawa'un kanat huwa muwafaqatan lil Qur'an sawa'un kanat muwafaqatan lil Qur'anil Karim aw mubayyinatan lahu aw zaidatan alaihi, yaitu apa yang datang dari Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala tentang wajibnya untuk menerima as-sunnah, al-hadis. Nanti kita akan jelaskan apa itu sunnah, karena sunnah itu banyak rinciannya. Di sini yang dimaksud dengan sunnah adalah al-hadis. Sawa'un kanat muwafaqatan lil Qur'anil Karim, yaitu wajibnya menerima hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang sesuai dengan Al-Qur'an atau sebagai penjelasan bagi Al-Qur'an atau sebagai tambahan hukum dari Al-Qur'an. Nanti juga akan kita bahas tentang fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Baik, sebelum kita memasuki riwayat yang pertama ini yang dibawakan oleh Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala tentang wajibnya kita untuk menerima dalil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang semakna dengan Al-Quran atau sebagai penjelasan dari hukum yang ada dalam Al-Quran atau sebagai tambahan hukum
yang ada di dalam Al-Quran. Sekarang kita ingin memahami makna as-sunnah. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Kurang lebih ada 4 atau 5 makna daripada as-sunnah itu sendiri. As-sunnah yang pertama maknanya adalah al-hadis, yaitu ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au taqririn au wasfin, yaitu apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan atau perbuatan atau ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sifat Nabi. Ya, ini disebut dengan hadis. Perkataan Nabi, ucapan atau perbuatan atau ketetapan yang disandarkan kepada Nabi SAW itu disebut dengan al-hadis. Hadis juga artinya adalah as-sunnah, artinya adalah yang kedua secara hukum fikih, yaitu mustahab, dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Ini makanya ada istilah sunnah, ada sunnah, ada wajib, ada makruh, ada haram. Ini istilah fikih. Kalau sunnah secara fikih, maka hukumnya adalah, maknanya adalah dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Ini makna yang kedua. Makna sunnah berarti juga adalah lawan daripada bid'ah. Makanya ada ahlu sunnah, ada juga lawannya ahlu bid'ah. Ya, ahlu sunnah lawannya adalah ahlu bid'ah. Ini makna yang ketiga. Makna sunnah yang keempat artinya adalah al-aqidah, keyakinan. Makanya ada kitab banyak seperti Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari, Usulus Sunnah lil Imam Ahmad, Usulus Sunnah lil Imam Al-Humaidi, Usulus Sunnah lil Imam Al-Muzani. Nama sunnah ini adalah menjelaskan tentang akidah. Di dalamnya tersebut ada akidah terhadap sahabat, akidah terhadap pemimpin, akidah terhadap hari kiamat, tentang iman terhadap hari kiamat, dan seterusnya. Jadi sunnah maknanya adalah akidah, ya. Ataupun makna yang berikutnya yang berapa? Yang kelima, ya. Sunnah maknanya adalah sirah, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi pernah mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci dengan sunnahku, ajaranku, ya, jalanku, maka bukan termasuk golonganku. 3 orang yang mendatangi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat dan bertanya tentang ibadah Nabi. Lalu 3 orang tersebut berkata, saya akan sholat malam terus-menerus, tidak pernah tidur. Yang kedua, saya akan berpuasa, tidak akan pernah berbuka. Dan yang ketiga, saya tidak akan menikahi wanita. Maka Nabi SAW mengetahui hal tersebut. Saya mengatakan, ketahuilah bahwasanya aku orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah daripada kalian. Tetapi saya sholat malam juga saya tidur, saya berpuasa juga terkadang berbuka, dan juga saya menikahi para wanita. Di akhir tersebut Nabi mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci dengan sunnahku, jalanku, ya, metodeku, ajaranku, maka dia bukan termasuk golonganku. Itu disebut dengan sunnah. Namun dalam pembahasan yang kita baca dalam malam hari ini, pada malam hari ini adalah sunnah artinya al-hadis. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma in tamassaktum, ya, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah wa sunnati, Al-Qur'an, dan sunnati itu al-hadis, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Kata al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, qala al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, bagi yang punya bukunya halaman 54. Kullu ma sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma laisa fihi kitabun, segala sesuatu yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada di dalam Al-Qur'an, wa fi ma katabna fi kitabina hadza, atau yang tertulis di dalam kitab ini, min dzikri ma manallahu bihi 'alal ibadi min ta'allumil kitabi wal hikmah. Kata Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, segala sesuatu yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada terdapat di dalam Al-Quran, dari apa yang Allah sebutkan tentang nikmat Allah kepada hamba-hambanya, yaitu dengan mempelajari Alkitab wal hikmah. Apa artinya Alkitab wal hikmah? Hikmah di sini artinya adalah as-sunnah, hadis. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam Al-Quran, Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan Rabbana wab'as fihim, ini doa Nabi Ibrahim, ya Allah Rabb kami, utuslah, wab'as fihim, di tengah-tengah mereka, rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka, dari kalangan Bani Israel, dari orang Arab, dari kalangan Quraisy, dari orang Arab. Yatslu alaihim ayatika, yang akan mengajarkan, membacakan ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah. Alkitab artinya Al-Quran, hikmah artinya adalah sunnah Nabi atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak di ayat-ayat yang lain yang semirip dengan ayat tersebut. Jadi segala sesuatu yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak terdapat dalam Al-Quran, dan apa yang Allah sebutkan tentang nikmat Allah kepada hamba-hambanya dari mempelajari Al-Quran dan hikmah, dalilun alal anal hikmah sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai dalil bahwa al-hikmah, itu sunnah tadi, adalah sebagai ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita jelaskan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran, sebagaimana para seorang ulama salaf menyebutkan bahwa Al-Quranu ila sunnah ahwaju minas sunnah minal Quran, bahwa Al-Quran terhadap hadis, ya, hadis itu lebih dibutuhkan daripada Al-Quran, terhadap hadis. Kenapa? Karena banyak apa yang ada di dalam Al-Quran tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dipraktekkan kecuali ada dalil yang menjelaskan. Seperti misalnya wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Tidak ada di dalam Al-Quran salat itu berapa rakaat, bagaimana tata caranya, hanya disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat qabliyah, sebelum fajar, ada enggak hadisnya tentang sebelum fajar, salat 2 rakaat sebelum fajar di dalam Al-Quran? Adanya di mana? Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Imam Syafi'i rahimallahu taala membawakan masalah ini? Ini sebenarnya sebagai bantahan bagi kelompok Qur'aniyun, itu orang-orang yang tidak mau mempelajari hadis. Mereka hanya mau mengambil agama ini dari Al-Quran saja. Ya, kata mereka itu tidak butuh dengan hadis, karena hadis itu bisa ada yang salah, ada yang benar. Tetapi kalau Al-Quran sudah pasti benar, makanya mereka tidak mau mempelajari hadis. Mereka hanya mau mempelajari Al-Quran. Ini mengapa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala membawakan masalah ini. Baik. Kita tahu di sini bahwasanya disebutkan oleh Imam Syafi'i bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat atas hambanya. Apa itu nikmat?
dengan diutusnya seorang rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan nikmat yang sangat besar. Adanya rasul di tengah-tengah umat ketika manusia dalam kejahilan. Maka diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nikmat yang sangat besar sekali. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatluna 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat atas orang-orang yang beriman, yaitu ketika diutus seorang rasul kepada mereka dari kalangan mereka sendiri yang mengajarkan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Ya, adanya seorang rasul nikmat yang sangat besar. Makanya kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu musibah yang paling besar. Wahyu terputus. Para sahabat ketika terjadi perpecahan, perselisihan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika beliau meninggal dunia, tidak ada lagi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya hadis yang tertinggal. Makanya perselisihan makin banyak setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya di zamannya Utsman bin Affan. Mulailah para pemberontak, mulailah muncul kelompok-kelompok sesat, Qadariyah, Syiah dan seterusnya muncul di zaman tersebut, dan Khawarij muncul di zaman tersebut. Dan ini nikmat yang sangat. Karena adanya seorang rasul itu akan memperingatkan, menasehati, menegur kesalahan-kesalahan dan mengajarkan, menuntun manusia ke jalan yang benar. Itu diantara adanya seorang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ma'ama dzakarna mimma aftaradallahu ala khalqihi min ta'ati rasulih. Dengan disebutkan apa yang kami sebutkan tentang kewajiban yang Allah wajibkan atas makhluknya, yaitu untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala, nadartu fil mushafi fawajadtu fihi anna ta'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi 33 mawdi'an. Aku membaca Al-Qur'an mushaf dan aku dapati bahwa kewajiban untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat dalam 33 tempat. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kata Imam Ahmad, ada 33 tempat wajibnya kita untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari 33 tempat tersebut dibagi 3. Ada ayat yang berkaitan yang isinya tentang anjuran untuk mengikuti Nabi, perintah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur Rasul wa ulil amri minkum, seterusnya. Ya, kemudian ada ayat yang berinci tentang ancaman yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti Nabi mengatakan, seperti Allah SWT berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti bukan jalannya orang yang beriman, bukan jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemanapun dia berpaling, kami sesatkan kemanapun dia tersesat, dan kelak di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini ayat yang berkaitan tentang apa? Ancaman bagi orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada ayat-ayat yang berkaitan tentang ganjaran bagi orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala bagi orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pahala yang begitu banyak. Dalam sebutkan tentang hal tersebut. Baik. Dan ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hadis tersebut sahih, meskipun dengan datang dalam keadaan hadis yang ahad, ya, maka tetap
berarti kita dihitung dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapa yang mentaati Rasul berarti dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyana min mawdi'ihi alladhi wada'a Allahu bihi min dinihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kedudukannya, perintah-perintahnya di dalam Al-Qur'an, di dalam agama ini. Ad-dalilu ala anna al-bayana fil fara'idil mansusah fi kitabillahi min ahadi hadal wujuh. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wajibnya kita untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu sebagai dalil wajibnya kita untuk mentaati Allah Subhanahu mentaati Rasulullah SAW dan hadis-hadisnya ini sebagai dalil bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita ikuti, ya. Tidak boleh kita tinggalkan seperti kelompok Mu'tazilah, kelompok yang memahami Al-Qur'an atau akidah dengan akal-akal mereka. Baik. Kemudian minha, di antara fungsi Al-Qur'an, fungsi hadis terhadap Al-Qur'an disebutkan di sini. Minha ma'atal kitab ala ghayatil bayani fihi, yaitu terkadang hadis itu datang seperti apa yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Sebelum kita baca di sini, kita akan baca terlebih dahulu tentang fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Ada 4 fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. 4, yang pertama itu adalah bayanul mujmal, sebagai penjelasan dari yang umum. Al-Qur'an terkadang lafadznya umum dijelaskan di dalam hadis. Dan yang pertama ini ada anaknya lagi, ada A1, ada A2, ada A3, ada A4. Ya, bayanul mujmal. Adapun yang kedua adalah menguatkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, menguatkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, menjelaskan hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Menjelaskan hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Ini nampaknya semua yang datang sini seperti Imam Syafi'i semua, ya. Tidak ada yang mencatat. Ya, langsung hafal. Ya, semoga aja seperti itu. Baik. Yang keempat, ini khilaf di antara para ulama, tapi sahih, yang benar adalah bahwasanya hadis itu bisa menasih, menghapus hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Baik, yang pertama tadi bayanul mujmal, yaitu menjelaskan hukum yang masih umum, menjelaskan makna yang masih umum di dalam Al-Qur'an. Seperti Allah Subhanahu wa taala datang dalam Al-Qur'an dengan banyak, seperti masalah salat, masalah haji, masalah zakat. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an, itu masih umum, tapi dirinci di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fungsi hadis menjelaskan makna yang umum. Ya, taib, tentang puasa, tata cara puasa, pembatal-pembatal puasa, itu jelaskan di mana? Di dalam hadis. Di Al-Qur'an ada enggak? Ada enggak? Ya, taib. Yang 1B yaitu takhsisus am, mengkhususkan yang masih umum. Kalau tadi menjelaskan yang masih umum, yang global. Yang kedua mengkhususkan yang masih umum. Seperti contoh makna zalim di dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Zalim di sini masih umum, karena zalim ada 3. Zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap orang lain, dan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang dimaksud zalim di sini? Ketika sahabat mendengar hadis firman Allah tersebut, maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadlim?" Siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim, wahai Rasulullah?
Kita semuanya pasti berbuat zalim. Sementara Allah mengatakan siapa yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman, mereka lah orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Lalu para sahabat berkata, kami semuanya pernah melakukan kezaliman. Berarti tidak bisa masuk dalam ayat tersebut. Kata Nabi SAW, bukan itu yang dimaksud. Kezaliman yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah alam tasma' qaula Luqman. Tidaklah kalian mendengar ucapan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu melakukan kesyirikan. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi kezaliman di dalam ayat surat Luqman, surat Al-An'am ayat 82 itu ditafsirkan di dalam hadis tersebut, maknanya ada di dalam surat Luqman. Hadis yang menjelaskan zalim masih umum, tapi zalim tersebut dijelaskan, dikhususkan dalam sebuah hadis. Jadi 1, 2 ya. Baik, satu yang ketiga, taklidul mutlak atau takyidul mutlak. Takyidul mutlak yaitu mengikat yang masih mutlak, yang masih umum. Ya, seperti hukuman bagi pencuri, had, potong tangan bagi pencuri ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallahi wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat dan sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tangan di sini masih umum. Tangan secara makna itu dari ujung sampai siku. Makanya kalau kita wudu yang dibasuh mana? Kalau pas tangan, ininya saja apa dari sini sampai sini? Tangan ya. Iya, ini masih umum. Tangan secara umum adalah dari ujung sampai siku. Tetapi ketika proses had, mana yang dipotong? Ternyata dipotong adalah pergelangan tangannya saja, telapak tangannya. Di mana dalam tersebut? Ada di dalam sebuah hadis. Ya. Jadi takyidul mutlak. Kalau seandainya tidak ada hadis tersebut, tentu yang dipotong adalah sampai sikunya. Mencuri dipotong, maka nanti sikunya yang dipotong. Baik, ini fungsi hadis menjelaskan, mengikat makna yang masih mutlak, yaitu seperti tentang pencuri tersebut ya. Pencuri yang dipotong tangannya, yang dipotong bukan dari pergelangan, bukan dari siku, tapi yang dari pergelangan. Baik. Kemudian yang 1/4 adalah taudhihul muskil, menjelaskan yang masih samar-samar, yang belum jelas di dalam Al-Quran. Seperti apa? Seperti Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian antara benang putih dan benang hitam. Lalu ada sahabat yang tidur di malam hari, kemudian menaruh benang putih dan benang hitam di bantalnya. Ditunggu-tunggu tidak kelihatan, sampai terang baru kelihatan benang putih dan benang hitamnya tadi. Ternyata sahabat itu salah. Ya, makna benang hitam dan benang putih dalam surat tersebut adalah terbitnya fajar. Ya, jadi ada di dalam Al-Quran yang makna-makna yang masih belum jelas, maka dijelaskan di dalam hadis. Jadi fungsi Al-Quran bayanul mujmal, menjelaskan yang masih umum, kemudian mengkhususkan yang masih mutlak, takyidul mutlak, kemudian menjelaskan yang masih samar-samar, dan kemudian yang kedua menguatkan apa yang ada dalam Al-Quran. Ini fungsi hadis. Al-Quran sudah ada penjelasannya, maka dikuatkan lagi di dalam hadis. Seperti Allah SWT berfirman tentang masalah rukun iman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebaikan kau hadapkan wajahmu ke arah timur atau ke arah barat, tetapi kebaikan adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, para malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Satu lagi di mana? Tentang takdir.
Surat Al-Qadar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu dengan takdir. Jadi 6 rukun Islam, rukun iman ini ada dalam Al-Qur'an. Kemudian dijelaskan lagi, diperkuat lagi dalam hadis. Seperti hadis Jibril yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mal iman?" Apa itu iman wahai Rasulullah, wahai Muhammad? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Jadi fungsi hadis menjelaskan, menguatkan apa yang ada di dalam Al-Quran, dikuatkan lagi di dalam hadis. Di Al-Quran sudah ada, namun dikuatkan lagi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, fungsi hadis adalah menjelaskan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Apa contohnya? Contohnya adalah seperti memakan bangkai ikan atau memakan belalang. Ya, ada enggak dalam Al-Quran hukum memakan bangkai ikan? Ada enggak? Tidak ada. Ada di mana? Dalam hadis. Nabi SAW ditanya tentang air laut, maka Nabi menjawab, huwa tahuru ma'uhu hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya dan bangkainya pun halal, boleh dimakan. Ya. Al-Quran datang mengatakan hurrimat alaikumul maitatu waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Telah diharamkan untuk kalian bangkai. Ini masih umum dalam Al-Quran. Tetapi ada bangkai yang boleh dimakan di mana? Dalam hadis, seperti bangkai ikan. Coba kalau tidak ada hadis menyebutkan masalah bangkai ikan, bagaimana kita mau makan ikan? Baru mancing dibawa sudah jadi bangkai karena mati. Kecuali masukkan ke dalam air, itu pun banyak yang mati juga. Ya, bagaimana nelayan yang di lautan kalau seandainya tidak ada hadis tersebut bangkai ikan boleh dimakan? Tidak akan sampai ikan-ikan di lautan itu sampai ke pasar-pasar kita beli kita makan. Ya, itu dalam hadis. Jadi menjelaskan hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Baik. Nah, orang-orang yang hanya membaca Al-Qur'an dan tidak mau mempelajari hadis, ya, mereka akan terjatuh ke dalam banyak kesalahan sekali. Ya, banyak kesalahan. Baik. Yang berikutnya, yang keempat, fungsi hadis terhadap Al-Qur'an adalah menasikh, menghapus hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini memang khilaf di antara para ulama, tetapi yang sahih adalah betul. Apa itu? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairan wasiyah lil walidaini wal aqrabin. Telah diwajibkan atas kalian apabila kalian hendak datang kematian, hendak mati, meninggalkan harta, maka berwasiatlah untuk kedua orang tua atau berwasiat untuk karib kerabat dengan cara yang baik. Baik. Wasiat untuk ahli waris itu dihapus hukumnya. Wasiat harta ya, dihapus hukumnya di dalam hadis. Kata Nabi SAW, la wasiyata lil waris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ahli waris mendapatkan harta waris. Ahli waris tidak boleh mendapatkan harta wasiat dari wasiat harta untuk ahli warisnya. Ya. Wasiat harta itu untuk selain ahli warisnya, boleh. Tapi untuk warisnya dia mendapatkan warisan, bukan mendapatkan wasiat seperti itu. Nah, ini Al-Qur'an menyebutkan kalau seandainya mau meninggal dunia maka boleh berwasiat untuk keluarganya, berwasiat hartanya. Tetapi ternyata datang hadis menasih hukum tersebut, menghapus hukum tersebut, tidak ada wasiat untuk keluarganya untuk masalah harta untuk ahli warisnya. Baik. Ini fungsi hadis terhadap Al-Qur'an, luar biasa. Seandainya kita tidak membaca hadis, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu kita akan banyak tersesat. Itulah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'aini. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, itu kitabullahi wa sunnati, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita masuk di sini tentang perkataan Imam Syafi'i rahimallahu taala. Ini juga menjelaskan makna fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Minha, di antaranya ma atal kitabi ala ghayatil bayani fihi,
yaitu yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dengan sejelas-jelasnya. Falam yahtaj ma'a tanzili fihi ila ghairi, maka dan tidak ada dalil yang lainnya, tetapi di dalam hadis ada disebutkan. Ini fungsi hadis, yaitu menguatkan apa yang sudah di dalam ada dalam Al-Quran, seperti rukun iman tadi kita sebutkan. Wa minha, di antaranya, ma ata ala ghayatil bayan fi fardihi waftarada ta'at rasulih, fa bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anillahi kaifa farduhu wa 'ala man farduhu wa mata yazul ba'duhu wa yusbit wa yajib. Yaitu apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dengan jelas-jelasnya dan diwajibkan untuk mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjelaskan bagaimana kewajiban tersebut, kepada siapa diwajibkan, kapan itu tidak dikerjakan, dan untuk siapa dikerjakan, dan bagaimana cara mengerjakan itu telah dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti masalah salat, shallu kama ra'aitumuni usolli, dalam masalah haji, dalam masalah umrah, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara haji kalian, pelajari, dan seterusnya. Banyak sekali perintah di dalam hadis tentang tata cara, sebagaimana Nabi mengajarkan tentang orang yang salah dalam salatnya, orang yang salah dalam salatnya. Salat, datang dari Nabi, salli irji fa salli fa innaka lam tusalli, kamu kembali salat sesungguhnya kamu belum salat, sampai 3 kali, akhirnya menyerah dan minta diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diajarkan, idza kumta ila shalah fakabbir, kalau kamu ingin salat maka bertakbirlah, bacalah dari Al-Quran yang sebisa kamu baca, kemudian ruku hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu betul-betul ruku, kemudian i'tidal sampai betul-betul i'tidal, sampai selesai diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjelaskan apa yang belum ada di dalam Al-Quran. Minha, di antara fungsi hadis dalam Al-Quran, ma bayyanahu an sunnati nabihi bila nassin kitab, wa kullu syai'in minha bayanun fi kitabillah, yaitu menjelaskan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan apa yang tidak ada di dalam Al-Quran, nas secara khusus dalam Al-Quran, seperti tadi air laut atau bangkai laut, bangkai yang ada di lautan itu semuanya boleh dimakan, kecuali bangkai kapal selam, nggak boleh dimakan. Tapi kalau bangkai yang ada di lautan, apapun namanya itu, singa laut, atau anjing laut, selama di lautan boleh dimakan, boleh dimakan. Binatang laut, bangkai laut, al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Baik, atau jangan ragu, pokoknya sudah. Kalau di lautan, insya Allah banyak makanan. Baik. Kemudian, wa kullu syai'in minha bayanun fi kitabillah, maka segala sesuatu yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang ada di dalam Al-Quran, kitabullah. Taib. Fa kullu min kibali anillahi fara'ituhu fi kitabih, kibala an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sunnanahu bi fardillahi ta'ata rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala khalqihi. Maka segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kewajiban untuk mentaatinya, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban seorang makhluk untuk mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa an yantahu ila hukmi, untuk berhenti dari hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi mengatakan jangan. Kalau Nabi mengatakan kerjakan. Itu para sahabat dahulu seperti itu. Para sahabat ketika datang perintah berusaha kerjakan, ketika datang larangan berusaha untuk berhenti. Tidak banyak protes, tidak banyak melakukan protes. Makanya Allah mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Rasulmu maka kerjakan, dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Kalau ada larangan maka tinggalkan, kalau ada perintah kerjakan semampu kita. Salat kalau nggak bisa berdiri maka duduk, kalau nggak bisa duduk maka berbaring. Itu bedanya perintah sama larangan. Kalau larangan
Datang larangan, tinggalkan semuanya. Enggak ada, aduh saya nanti kalau tinggalkan kerja di situ, tinggalkan di banknya itu, nanti bagaimana dengan anak-anak saya, bagaimana dengan keluarga saya. Enggak, kalau sudah datang larangan, tinggalkan semuanya. Tapi kalau perintah, kerjakan semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Haji wajib, rukun Islam. Kalau enggak mampu, enggak berdosa. Bahkan sebagian ulama juga mengatakan bahwa umrah itu dalam seumur hidupnya itu wajib sekali. Tapi kalau enggak mampu bagaimana? Ya. Makanya dalam masalah perintah kerjakan semampunya, tapi dalam larangan tinggalkan. Larangan berzina tinggalkan. Jangan basa-basi lagi, itu dah, jangan banyak pikir. Baik. Kemudian fayujma'ul qabul lima fi kitabillahi wa li sunnati rasulillahi. Maka wajibnya untuk menerima apa yang datang dari Allah dalam Al-Qur'an dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh pilih hanya Al-Qur'an saja, ya. Tidak boleh pilih hanya Al-Qur'an saja, karena sebagian orang memang ada yang mereka itu fokus kepada Al-Qur'an, tidak mau mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang dikutip Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan seterusnya, bahwasanya Nabi SAW menyebutkan, ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ah. Sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisal dengannya. Itu apa? Hadis Nabi SAW. Ala yushiku rajulun syab'an alal arikatihi yaqulu alaikum bihadal Quran fama wajadtum fihi min halalin fa'ahilluhu wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimuhu. Maka kata Nabi SAW, ingatlah, hampir-hampir ada seorang laki-laki yang kenyang duduk di atas tempat tidurnya. Dia berkata, kamu wajib berpegang dengan Al-Quran. Apa yang kamu dapati di dalamnya halal, maka halalkan. Apa yang ada di dalamnya haram, maka haramkan. Ini orang tersebut adalah orang yang akan belajar kepada Al-Quran saja, tidak mau mempelajari hadis Nabi SAW. Muncul orang seperti ini, orang yang hanya mau belajar Al-Quran, disebut Qur'aniyun, tidak mau mempelajari hadis Nabi SAW. Kata Imam Syafi'i, wajib untuk menerima semua, baik Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-qabulu likulli wahidin minhuma anillahi wa in tafarraqat furu'ul asbabi allati qibala biha anhuma. Maka wajib untuk menerima salah satu kedua-keduanya dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun sebab-sebabnya berbeda-beda. Kama ahalla wa harama, sebagaimana apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan. Wa farada wa hada bi asbabi mutafariqah kama syaa jalla sanau, sebagaimana itu ke atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak menghalalkan dan mengharamkan, maka wajib terima. Jangan, oh ini kenapa dihalalkan, kenapa ini diharamkan? Jangan banyak bertanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa Allah seperti ini, kenapa Allah menghalalkan ini, kenapa Allah mengharamkan ini. Allah tidak ditanya, tapi yang ditanya adalah kita. Kenapa kita melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kenapa kita mengerjakan, kenapa kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala? Itu yang kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala rahimahullahu, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, faqad bayyana Allahu annahu farada fihi ta'atar rasulih wa lam yaj'al li ahadin min khalqihi udran bi khilafi amri arafahu min amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i, telah dijelaskan, Allah telah menjelaskan kewajiban untuk mentaati Rasul, mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak menjadikan untuk seorang pun yang menyelisihi Rasul uzur. Kalau ada yang menyelisihi Rasul, tidak diberikan uzur. Kapan dia? Ketika dia menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dia ketahui itu perintah dari Rasul.
sudah tahu itu perintah Rasul, tapi dia tidak mau kerjakan, maka tidak ada udzur baginya. Sebagaimana Allah katakan dalam surat tadi Al-Qur'an, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Yaitu siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk hidayah, jalan hidayah, lalu dia mengikuti jalan selain orang-orang beriman, mengikuti jalannya selain para sahabat, kami akan palingkan kemanapun dia berpaling, dan kami akan bakar dia di neraka jahanam. Taib. Maka ini sebagai pertanda bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu taala betul-betul menegaskan untuk kembali kepada hadis, bukan kepada mazhab. Ya. Apa yang disampaikan oleh beliau ini menegaskan untuk tidak fanatik mazhabiyah, tetapi untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mazhab tertentu. Ya. Dari mana kita tahu? Banyak perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang masalah itu. Bahkan imam yang 4 yang terkenal tersebut juga mengatakan demikian, agar kita tidak fanatik dengan mereka semuanya, tapi kita fanatik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya Al-Imam Abu Hanifah, ya, rahimallahu taala, beliau mengatakan la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam aina akhadnahu. Tidak halal, berarti apa? Haram bagi seorang yang mengambil pendapatku yang tidak dia ketahui dari mana saya berpendapat ini. Kenapa saya berpendapat seperti ini? Tidak boleh, kata Imam Abu Hanifah. Haramun alayya, haramun ala man lam ya'rif dalili an yuftiya bi kalami. Maka haram siapa yang tidak tahu pendalilanku untuk berfatwa dengan ucapanku. Artinya dia harus betul-betul mengikuti dalil, bukan mengikuti kataan beliau. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Imam Abu Hanifah. Imam Malik rahimahullahu taala juga berkata, "Innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Fanzuru fi ra'yi. Fa kullu ma wafaqa al-kitab wa sunnah fakhudhu wa kullu man lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatruku." Kata Imam Malik, sesungguhnya saya manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Setiap perkataanku, setiap pendapatku yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah ambil, dan setiap pendapatku yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah maka tinggalkan. Ya, ini Al-Imam Malik rahimallahu taala. Taib, sudah azan, insyaallah kita akan sambung nanti setelah salat Isya باذنillah taala. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Ikhwani akhwati fillah wa muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali. Terakhir tadi kita bacakan perkataan Imam Malik rahimallahu taala. Kata beliau, sesungguhnya saya adalah manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Maka lihatlah kepada perkataanku dan pendapatku. Jika pendapatku itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah maka ambil, dan jika pendapatku itu menyelisih Al-Quran dan Sunnah maka tinggalkan. Dan beliau juga pernah mengatakan, laisa li ahadin ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khad min qawlihi wa yutrak. Tidak ada seorang pun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali perkataannya itu boleh diambil dan boleh ditinggalkan. Ya, illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang kewajiban untuk mengikuti hadis Nabi, bukan taklid kepada mazhabnya. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wada'u ma qultu." Apabila kalian mendapati di dalam kitabku, kitab Imam Syafi'i, tulisan-tulisan beliau yang menyelisihi sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasulillah, maka ambillah sunnah Rasulullah.
ambillah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkanlah ucapanku. Dan juga beliau pernah mengatakan idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Dan beliau juga mengatakan ajma'al muslimuna, ya, atau ajma'an nasu ala anna man istabanat lahu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yad'aha liqauli ahadin minan nas. Telah sepakat kaum muslimin apabila telah jelas baginya sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh baginya untuk meninggalkan hadis tersebut, meninggalkan sunnah tersebut gara-gara untuk mengikuti perkataan seseorang. Ya, perkataan kiai atau tuan guru atau buya atau syekh fulan, tidak boleh. Kalau dia sudah tahu hadisnya, tahu dalilnya, tetapi bertentangan dengan ucapan seseorang, maka jangan pernah tinggalkan hadis tersebut. Jangan tinggalkan sunnah tersebut, dalil tersebut gara-gara mengikuti perkataan orang lain. Ya, jelas tegas dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala untuk senantiasa berpegang teguh dengan hadis Nabi. Dan juga beliau pernah berkata, "Idza qultu qawlan yukhalifu qawla Rasul sallallahu alaihi wasallam fadribu biqaulil haid." Apabila aku berpendapat dengan suatu pendapat tetapi menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lemparkanlah ucapanku ke dinding. Tinggalkan, jangan ambil perkataan saja. Tinggalkan pendapat saya. Ambil pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan, la tuqalliduni wa la tuqallid Malikan wala Sauri wala Auza'i. Jangan kalian taklid kepadaku, jangan kalian taklid kepada Imam Malik, jangan taklid kepada Imam Sauri, jangan taklid kepada Imam Al-Auza'i. Wa khudh min haitsu akhadhu. Ambillah pendapat mereka dari mana mereka mengambil. Itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas imam-imam ahlu sunnah yang terkenal dengan mazhab mereka, mereka menyarankan untuk tidak taklid kepada mazhabnya, tetapi mereka menyarankan untuk senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, tentunya dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, kita lanjutkan perkataan Imam Syafi'i, wa anna qad ja'ala Allahu bin-nasi kulluhumul haja ilaihi fi dinihim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan seluruh manusia itu butuh dengan agamanya, agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Butuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita butuh dengan petunjuk Nabi. Allah ciptakan kita tidak dibiarkan begitu saja. Tapi Allah ciptakan kita, kemudian Allah utus seorang rasul. Ya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah umatnya, tetapi kita tidak mengikutinya, maka tidak ada faedahnya diutus seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau hanya sekedar untuk diselisihi. Tapi ada hikmah yang agung diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk diikuti. Kemudian wa aqama alaihim hujjatahu bima dallahum alaihi min sunnani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'ani ma arada Allah bi faraidihi fi kitabih. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bagi mereka, bagi umatnya jalan sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna-maknanya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab, di dalam kitabnya. Ya. Ini sesuai dengan perkataan juga Imam Syafi'i rahimahullahu taala atau perkataan ulama yang lain, bahwa amantu billahi wa bima ja'a 'anillah bimuradillah bima aradallah. Aku beriman kepada Allah dan beriman terhadap apa yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Amantu bir Rasulillah bima ja'a 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam bimuradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku beriman terhadap Rasul
dan beriman terhadap apa yang datang dari Rasul sesuai dengan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hawa nafsunya, tetapi keinginan Allah dan Rasulnya. Hadis, dalil Al-Quran dan Sunnah. Liya'lama man arafa minha ma wasafna anna sunnatahu sallallahu alaihi wasallam idza kanat sunnatan mubayyanatan anillahi ma'na ma arada min mafrudatihi fima fihi kitabu yatlunahu. Agar kita tahu bahwa apa yang telah kami sifatkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah kami jelaskan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila sunnah tersebut sebagai penjelasan dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang dibaca. Ini fungsi hadis tadi, menjelaskan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Wa fi ma laisa fihi nassun kitab ukhra, dan juga sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan apa yang tidak ada di dalam Al-Qur'an, ay sunnatun ukhra. Fahiya kadzalika aina kanat la yakhtalifu hukmullahi summa hukmur rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak bisa dipertentangkan dan tidak ada perbedaannya antara hukum Allah dan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bantahan bagi kita di Qur'aniyun yang hanya mengambil Al-Qur'an saja, ya, tidak mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa lazimun bi kulli hal, bahkan kewajiban bagi setiap orang untuk mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh membuat ajaran baru, mengada-ada ajaran ibadah yang tidak diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, ya, gurunya Imam Syafi'i rahimallahu taala, faman lam yakun yauma idin dinan fama yakunu yauma dinan. Apa yang pada hari itu di zaman Nabi bukan termasuk agama, maka hari ini pula bukan termasuk agama. Artinya yang tidak dikerjakan dan diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan berbuat sendiri, jangan ngada-ngada sendiri, jangan ngimenteri sendiri. Ya, lebih hebat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita ikuti yang ada. Yang ada saja terkadang kita tidak sanggup mengikutinya, apalagi buat-buat yang baru. Baik. Wa arada rahimahullahu hadisa Abi Rafi'. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa aurada, itu mendatangkan sebuah hadis dari Abu Rafi' radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ulfiyanna ahadakum muttaqi'an ala arikatihi, sungguh akan datang nanti salah seorang di antara kalian, yaitu orang yang duduk di atas dipannya, ya'tihil amru min amri mimma nahaitu anhu au amartu bihi, kemudian datang perintah dariku yang isinya tentang larangan atau tentang perintah untuk meninggalkan, atau larangan untuk perintah untuk mengerjakan, atau larangan untuk meninggalkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, lalu dia berkata, la nadri, saya enggak tahu itu. Akan datang nanti orang yang mengatakan, datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam isinya larangan, isinya perintah, larangan untuk meninggalkan, perintah untuk mengerjakan. Kata dia, la nadri, aku enggak tahu. Ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nahu, apa yang ada dalam Al-Quran kami ikuti, yang tidak ada kami tidak ikuti. Berarti jauh sebelum munculnya kelompok-kelompok tersebut sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan muncul orang seperti itu, orang yang tidak mau mempelajari hadis Nabi. Ya, muncul orang-orang yang hanya mengambil Al-Quran saja. Dia mengatakan, la nadri, saya tidak tahu. Ma wajadna fi kitabillahi taba'nahu, apa yang kami dapati dari Al-Quran itu saja yang kami dapat. Yang halal kami halalkan, yang haram kami haramkan. Ya, seperti itu. Summa qala, maka beliau berkata, wa fi hada tasbitul khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ilamihim annahu lazimun lahum. Maka hadis ini mengabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
bahwa wajibnya kita, lazimnya kita untuk mengikuti hadis. Tidak sekedar hanya mengikuti Al-Qur'an saja. Wa illam yajidu lahu nasu hukmi fi kitabillah. Meskipun terkadang tidak ada nas di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak mengatakan, tapi hadis ada, ikuti hadisnya. Sekarang betapa banyak orang yang mempertentangkan Al-Qur'an dengan hawa nafsunya dan menentangkan hadis dengan hawa nafsunya. Seperti masalah dalam pemerintah, menyikapi sikap ahlu sunnah terhadap pemerintah. Bagaimana seorang itu terhadap pemerintahnya, pemimpinnya. Jelas hadisnya banyak sekali. Al-Quran menjelaskan, hadis menjelaskan. Tapi dia tidak mau terima. Tentang juga bagaimana seorang itu memilih pemimpin. Ya, pemimpin wanita tidak berhak untuk menjadi pemimpin. Ini bukan kampanye ya, tapi menjelaskan hukum. Seorang tidak boleh menjadikan wanita sebagai pemimpin. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Jelas tafsirnya menjelaskan juga demikian, karena wanita itu lemah, wanita dengan perasaan segala macam. Di dalam keluarganya pun dia dipimpin. Bagaimana dia mau memimpin sebuah daerah? Mungkin ada yang mengatakan, tetapi ada sebuah daerah yang dipimpin wanita jadi baik. Tidak menjadi boleh gara-gara hanya ada satu daerah pemimpinnya wanita kemudian menjadi baik. Terus dengan demikian boleh kita menjadikan wanita sebagai pemimpin. Dalilnya jelas, Al-Quran mengatakan demikian. Bahkan hadis mengatakan, lan yuflih qaumun wallahum ra'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh wanita. Kita mau sami'na wa ata'na apa tidak? Tapi ketika dibawakan dalil tersebut, mereka bantah dengan, oh di sana di Jawa itu banyak para ulama, para ustadz, pemimpinnya pun juga banyak yang wanita. Oh di sana segala macam. Oh, kalau tidak suka dengan wanita pergi saja dari sini. Ya, dibawakan dalil Al-Quran, sunnah Nabi SAW, mereka tetap membantah dengan logika dan perasaan, tidak mau mengikuti hadis Nabi SAW. Itu yang ada. Dan ketika nanti terjadi, sudah jadi wanita menjadi pemimpin, bagaimana sikap kita juga sudah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Apa kewajiban seorang rakyat ketika pemimpinnya wanita? Secara hukum tidak sah, tetapi kalau dia sudah duduk, sudah jadi, wajib kita untuk mendengar dan mentaatinya. Mana dalilnya? Nabi menyebutkan dalam hadis Irbad bin Sariyah. Beliau mengatakan, usikum bittaqwallahi azza wa jal was-sam'u wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, mendengar dan mentaati pemimpin kalian meskipun dari seorang budak. Budak secara hukum tidak sah untuk menjadi pemimpin. Sama, wanita tidak sah secara hukum syariat ya, bukan hukum negara, syariat tidak sah menjadi seorang pemimpin. Sama, ketika budak tidak sah secara syariat menjadi pemimpin, tetapi kalau dia punya kekuatan, punya pengikut yang banyak dan dia mengkudeta, dia menjadi atau terpilih sebagai pemimpin, dia menguasai, wajib rakyatnya untuk mendengar dan mentaati. Begitu pula seorang wanita secara syariat tidak sah tidak sah untuk menjadi seorang pemimpin, tapi begitu dia menjadi pemimpin, kita harus mendengar dan mentaati. Berlaku hukum yang lainnya, sabar terhadap kezalimannya, menasihatinya, ya, mendengar dan mentaatinya, saling ya, terus kemudian terus banyak sikap-sikap ahlu sunnah terhadap pemimpinnya. Itu semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi insyaallah kita akan bahas pertemuan yang berikutnya, di bab yang berikutnya dengan pembahasan yang lain. Sampai di sini ya ikhwan, insyaallah kita lanjutkan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabihi wa rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.